Itu mereka semua kaget karena pintu kamarnya Sumiati secara tiba-tiba itu terbanting, terbuka dan tertutup sendirinya. Apalagi nih, mereka tiba-tiba tegang dan kaku karena mereka ngeliat. Hai guys, thank you udah klik video ini. Sebelumnya sorry banget nih, aku udah lama banget libur gitu ya, udah sekitaran seminggu lah aku nggak bikin video. Jadi buat kedepannya aku bakal terus lancar gitu ya, kasih kalian asupan creepy ya, semoga lancar-lancar aja, nggak ada kesibukan lain gitu ya mengganggu aku untuk terus bikin konten gitu untuk kalian. Oh ya, jadi ngomong-ngomong ya, ini pertama kali aku syuting saat setelah lebaran, jadi aku belum ngucapin mohon maaf lahir dan batin gini buat kalian semua. Oke, sekarang aku ucapin selamat lebaran untuk kalian semua yang udah menjalankan gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin dari aku dan sekeluarga dan dari tim aku juga gitu mewakili. Ya nggak apa-apa lah, telat daripada nggak ngucapin sama sekali kan. Oke, sekarang di treat horror kali ini pastinya aku ada sebuah cerita lagi untuk kalian. Ini ceritanya aku dapat dari akunnya Desi Prayogo 1. Yang mana menurut aku ini ceritanya serem banget gitu ya. Jadi pas aku baca ceritanya aku merinding. Jadi kan aku merinding, kalian juga harus tahu nih kayak gimana ceritanya. Karena cerita ini menceritakan sebuah kisah yang dialamin oleh ibu kandung dari narasumber ceritanya gitu loh. Yang mana yang bersangkutan itu meninggal dunia karena sirik dan irinya orang lain. Sampai kejadiannya itu menghantui satu desa ya karena apa yang udah telah terjadi. Jadi ini cerita benar-benar mencekam banget gitu ya menurut aku. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang suka aku suapin asupan creepy, kalian bisa join dan kita di sini para risk creepers. Pastinya dan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena kita di sini bakal terus penuhin asupan creepy setiap seminggu 2 kali. Gimana? Asing nggak? Oke lah, siapkan cemilan dan minuman kalian karena kita udah ngelewatin bulan puasa gitu ya. Jadi kita bisa kapanpun denger ceritanya itu sambil nyemil gitu loh. Dan cari juga posisi ternyaman kalian. Kalau udah kayak gitu kita mulai kisahnya. Kisah ini menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Sumiati, yang berasal dari sebuah desa yang bernama Desa Jambu. Tapi nama desanya itu bukan nama desa aslinya gitu ya, karena di ceritanya juga nama desanya itu udah disamarkan untuk melindungi privasi dari narasumber cerita ini gitu loh. Kejadiannya bermula saat Sumiati ini dinikahin dengan seorang juragan desa yang bernama Rama. Jadi Rama ini emang dikenal sebagai orang yang paling kaya gitu ya di desa mereka karena emang kesuksesannya karena berhasil mengelola perkebunan cengkeh dan kayu manis. Soal Rama ini, sebenarnya saat itu Rama ini itu udah punya 2 istri gitu ya. Tapi dia berencana juga nih untuk menikahi Sumiati yang akan menjadi istri ketiganya. Alasan Rama menikahi Sumiati itu karena ada alasan juga gitu ya. Alasannya karena kedua istrinya itu nggak bisa memberikan dia keturunan. Ya nggak tahu lah itu karena penyakit atau karena apa. Makanya nih dia ini berencana menikahi Sumiati berharap agar Sumiati ini bisa memberikan dia keturunan gitu loh. Lalu singkat cerita, akhirnya Rama pun itu mendatangi bapak dan ibunya Sumiati yang niatnya itu untuk melamar. Setelah orang tuanya Sumiati menerima lamaran Rama, itu secara kebetulan juga Sumiati ini ditimpa musibah. Karena bapak dan ibunya Sumiati ini meninggal dunia karena ngalamin kecelakaan. Dan setelah itu akhirnya Rama pun itu tetap menikahi Sumiati yang akhirnya Sumiati pun itu salah menjadi istri ketiganya Rama. Dan saat itu juga Rama ini tinggal dengan ketiga istrinya gitu ya dalam serumah. Beberapa bulan setelah mereka menikah, akhirnya Sumiati positif hamil, yang mana ini bener-bener kabar yang gembira banget lah untuk si Rama karena ini bener-bener hal yang udah lama banget gitu kan dia tunggu-tunggu. Tapi sebaliknya nih, ini kabar buruk untuk kedua istrinya Rama karena mereka pastinya merasa iri dan sirik gitu kan dengan Sumiati. Karena kehamilan Sumiati, jadi Sumiati ini tuh dapat perhatian lebih gitu ya dari Rama dibandingkan kedua istri tuanya. Jadi karena itu mereka pun itu benar-benar nggak akur gitu ya. Jadi kedua istri tuanya Rama dengan Sumiati itu udah nggak akur gitu loh. Jadi mereka ini sampai nggak mau lagi serumah. Dan karena itu juga kedua istri tuanya Rama ini itu sampai sekongkol gitu ya. Jadi mereka ini udah mulai berencana akan membunuh Sumiati. Yang mana saat itu mereka ini merencanakan membunuh Sumiati itu dengan menggunakan racun. Tapi syukurnya saat itu racunnya itu nggak sampai
membunuh Sumiati, yang akhirnya Sumiati ini selamat gitu loh dari percobaan pembunuhan yang dilakukan kedua istri tuanya Rama. Tapi saat itu Rama ini tuh udah bener-bener takut banget gitu kan kalau Sumiati ini kenapa-kenapa, karena saat itu Sumiati ini emang sedang mengandung anaknya Rama juga. Makanya Rama ini bener-bener ketakutan banget lah dengan keselamatan Sumiati. Seminggu menjelang kelahiran anak pertamanya, ya normalnya gitu ya. Jadi kalau ada sepasang suami istri yang baru pertama kali mengandung anak pertama itu pasti excited banget gitu kan menunggu kelahiran anak pertamanya. Gitu juga dengan mereka, itu mereka bener-bener ya seneng banget lah sampai nggak sabar gitu loh anaknya lahir. Nah akhirnya anaknya pun lahir itu dalam keadaan sehat dan normal, yang mana Sumiati ini melahirkan bayi perempuan gitu ya, yang akhirnya mereka beri nama Wilujeng, yang dipanggil itu dengan sebutan Lulu. Lulu tumbuh dengan penuh kasih sayang dari bapak dan ibunya gitu ya. Apalagi Lulu ini anak pertama, anak yang udah lama banget diidam-idamkan dengan Rama. Jadi Rama ini pun sampai memanjakan Lulu gitu loh. Misalnya setiap dia pulang kerja, dia tuh selalu bawa hadiah untuk Lulu. Soal kedua istri tuanya Rama, saat itu mereka ini masih tinggal bareng gitu ya. Karena secara status juga Rama ini masih punya 3 istri, pastinya kedua istri tuanya itu pun masih tinggal bareng gitu kan. Nah tapi karena berhubung Rama ini udah punya anak dari Sumiati, akhirnya Sumiati ini pun nuntut Rama nih untuk menceraikan kedua istri tuanya. Dan akhirnya Rama pun setuju dan dia pun menceraikan lah kedua istri tuanya. Dan sejak saat itu mereka ini udah nggak tinggal lagi gitu ya bersama kedua istri tuanya Rama, karena Rama emang udah menceraikan mereka secara sah. Singkat cerita, setelah 3 tahun berlalu gitu ya, saat itu umurnya Lulu pun itu udah 3 tahun, dan mereka pun udah 3 tahun hidup tanpa kedua istri tuanya Rama. Jadi mereka ini udah bener-bener menjalani hidup yang bahagia banget lah kayak gitu. Nah dan mereka pun itu ngiranya masalah dengan kedua istri tuanya Rama itu udah selesai, dan ternyata belum. Yang mana mereka ngiranya kedua istri tuanya Rama itu udah pulang gitu ya ke desanya masing-masing, udah pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Ternyata belum loh. Jadi kedua istri tuanya Rama saat itu masih berada di desa mereka. Yang ngerinya nih, kedua istri tuanya Rama itu udah merencanakan akan membunuh Sumiati. Dan hari mengerikan dan hari naas itu pun tiba, yang mana itu kejadiannya sore-sore. Jadi Mbok Jah ini itu mbok-mbok yang kerja di rumahnya Rama gitu ya, kayak pembantu mungkin kali ya. Nah jadi Mbok Jah lah yang pertama kali ngeliat itu Sumiati udah tergeletak di kamarnya dengan darah yang udah berceceran, dalam keadaan lehernya itu udah digorok loh. Ngeri banget kan. Nah jadi Mbok Jah ngeliat itu pastinya langsung teriak histeris gitu ya. Dan karena Mbok Jah teriak, beberapa ajudannya pun itu langsung datang ke tempat Mbok Jah, tanya gitu kan kenapa. Nah di situ mereka semua kaget. Akhirnya salah satu ajudan keluarga mereka itu langsung manggil Rama gitu, yang saat itu sedang di luar. Karena saat kejadian itu Rama itu sedang gak di rumah. Begitu Rama sampai rumah, itu rumah mereka itu udah rame banget gitu ya. Udah ada ambulan, udah ada polisi juga yang saat itu sedang melakukan olah TKP. Dan saat itu juga jenazahnya Sumiati itu udah siap-siap gitu ya, mau dibawa ke rumah sakit. Nah disinilah kalian bisa bayangin gitu ya apa yang dirasakan dengan Rama saat itu. Jadi dia benar-benar kesel, sedih, pokoknya semua itu udah campur jadi satu gitu ya, karena dia kehilangan istri yang bisa memberikan dia keturunan. Apalagi nih yang tambah bikin Rama ini sedih, saat Sumiati meninggal, Sumiati ini tuh sedang dalam keadaan mengandung gitu loh. Jadi usia kandungannya itu udah berusia 6 bulan kan, makanya dia tuh makin sedih lagi. Dan saat itu usianya Lulu itu masih berusia 3 tahun, jadi dia tuh nggak gitu ngerti gitu ya dengan apa yang udah terjadi dengan ibunya. Jam 5 pagi jasad Sumiati dibawa pulang, dan pagi itu juga Sumiati ini langsung dimakamkan gitu ya, yang dibantu dengan beberapa warga desa. Sedangkan polisi pun itu terus melakukan penyelidikan soal kasus ini. Jadi sampai sini mereka ini belum tahu secara pasti gitu ya siapa pelakunya. Tapi Rama ini udah kuat banget gitu ya dugaannya kalau pelakunya ya nggak lain nggak bukan itu mantan istri tuanya. Karena kan mereka kandidat yang paling dicurigai, karena ya mereka paling iri gitu dengan Sumiati karena posisi mereka disingkirkan gitu ya dengan Sumiati. Saat polisi yang masih terus menyelidiki, Rama juga itu menyelidiki soal kasus meninggalnya istrinya gitu ya, tapi dengan cara yang lain.
yaitu dengan bantuan dukun dari desa mereka yang bernama Pak Supri. Nah, jadi ceritanya di hari yang sama saat Sumiati ini dikuburkan, itu siangnya gitu ya. Jadi Rama ini nyuruh Mbok Jah itu manggil dukun itu tadi gitu, manggil Pak Supri ke rumah mereka. Akhirnya siangnya Pak Supri pun itu datang ke rumah mereka. Begitu nyampe di rumah, Rama ini langsung bawa Pak Supri itu masuk ke kamar tempat Sumiati terbunuh, dan di situ darah Sumiati itu masih belum dibersihkan gitu ya, jadi darahnya pun itu masih ada di lantai. Dan saat mereka di kamar itu, tiba-tiba Pak Supri itu minta ke Mbok Jah kalau dia itu minta bunga kembang 7 rupa, telur ayam kampung, jeruk nipis, dan garam. Mbok Jah pun langsung nyari itu sampai belanja ke pasar gitu ya, apa-apa aja yang diminta dengan Pak Supri ini. Tapi sampai di sini Mbok Jah ini nggak tahu itu alat-alatnya untuk diapakan, dia ini nggak tahu lah. Ya udahlah, setelah itu Mbok Jah ini pun ngasih alatnya, dan setelah itu Pak Supri dan Rama pun itu masuk berdua ke dalam kamar tempat Sumiati terbunuh. Sampai di sini Mbok Jah ini nggak tahu nih mereka berdua itu ngelakuin apa atau ngapain gitu ya dalam kamar itu selama 3 jam. Setelah itu mereka keluar, dan Pak Supri pun itu keluar lah, pamit pulang gitu loh. Tapi di sini Mbok Jah ini curiga gitu ya kalau mereka ini itu semacam melakukan ritual yang ya yang pastinya kita nggak ngerti gitu loh. Lalu sorenya rumah Rama itu udah rame gitu ya dengan warga desa yang mempersiapkan tahlilan di malamnya. Jadi di situ udah ada bapak-bapak ibu-ibu desa gitu ya. Nah, di sini ada kejadian lagi nih yang dialamin oleh salah satu ibu desa yang ada di rumah Rama ini yang sedang mempersiapkan tahlilan. Nah, jadi pengakuan gitu ya dari ibu ini saat dia menggelar tikar di rumah Rama, tiba-tiba dia ini kaget gitu loh, kayak denger suara orang nangis dari kamarnya Sumiati. Dan ibu ini juga ngakunya ya, katanya suaranya itu persis banget dengan suara Sumiati. Makanya ibu ini kaget dan histeris banget saat itu. Tapi cuman ibu ini aja lah yang denger gitu ya suaranya, karena yang lain gak denger. Yang lain awalnya cuman tanggapin pengakuan ibu ini tuh dengan bercandaan, dan mereka cuman nganggap kalau ibu ini tuh kayaknya salah denger aja gitu loh. Jadi itulah awal mula gangguan dari rohnya Sumiati gitu ya, yang bangkit dari kematian. Tapi itu nggak gitu serem ya, karena ada kejadian lagi di kedepannya gitu. Ya udahlah, setelah kejadian itu pun berlalu, malamnya setelah sholat isya gitu ya, mereka pun itu memulai tahlilan. Dan saat sedang mereka melakukan tahlilan di rumahnya Rama, itu mereka semua kaget karena pintu kamarnya Sumiati secara tiba-tiba itu terbanting, terbuka dan tertutup sendirinya. Apalagi nih, mereka tiba-tiba tegang dan kaku karena mereka ngeliat Sumiati yang keluar dari kamar itu dengan keadaan yang udah jadi pocong. Semuanya ngeliat sosok Sumiati itu melayang keluar dari rumah Rama. Jadi mereka yang ngeliat ini ya, itu rasanya mereka mereka sendiri itu kayak nggak percaya loh dengan apa yang udah mereka lihat. Tapi yang lihat ini bukan cuma satu orang gitu ya, tapi semuanya emang bener-bener ngeliat loh. Nah, jadi di sini Mbok Jah ngeliat gitu ya, satu-satunya orang yang nggak kaget dengan kejadian itu dan kelihatan nggak takut dengan kejadian itu cuman si Rama aja. Nah, di sini nih Mbok Jah ini udah curiga gitu ya dengan Rama, kayaknya ini ada hubungannya dengan apa yang udah dilakukan Rama tadi siang dengan Pak Supri di kamar tempat Sumiati terbunuh. Dan pastinya soal bangkitnya roh Sumiati ada hubungannya dengan itu. Tapi Mbok Jah ini nggak tahu gitu ya apa yang mereka lakukan. Dan karena kejadian itu juga, semua warga desa itu udah ketakutan banget gitu ya. Pokoknya malam itu pastinya mencekam banget lah kejadiannya. Mungkin udah semuanya udah pada bubar gitu ya karena ketakutan. Dan karena itu juga malam besoknya atau hari kedua meninggalnya Sumiati itu mereka nggak ada lagi loh yang berani ikut tahlilan. Jadi di hari kedua sampai di hari ketujuh yang ikut tahlilan soal meninggalnya Sumiati itu cuman Rama, Mbok Jah, dan beberapa ajudan atau pekerjanya Rama gitu yang bekerja di rumahnya. Dan juga Lulu yang saat itu masih berusia 3 tahun. Lalu setelah itu ada beberapa kejadian yang menimpa warga desa. Dan karena kejadian itu juga warga desa itu udah bener-bener ketakutan gitu ya. Bukan cuma satu orang, tapi semuanya itu udah ketakutan gitu loh dengan apa yang berhubungan dengan Sumiati. Karena mereka itu katanya ngelihat secara langsung sosok Sumiati yang udah menjadi pocong.
Kejadian pertama itu dialamin oleh seorang petani sawah gitu ya. Jadi saat dia pulang dari sawah itu dia pulang dari sawahnya agak tengah malam. Jadi kenapa tengah malam? Karena biasanya di desa mereka kalau emang sedang musim panen, biasanya para petani itu pulang agak malam gitu, sekitaran jam 11 malam. Jadi tergantung seberapa banyak padi yang mereka panen. Jadi saat itu salah satu petani gitu ya, saat dia pulang dari sawah itu tengah malam jam sekitaran jam 11 malam, dia itu ngeliat sosok Sumiati yang saat itu bener-bener udah menjadi pocong loh. Itu bener-bener dia lihat. Dan katanya juga pocong Sumiati itu semacam minta tolong untuk melepaskan tali pocongnya. Ya mungkin di sini niat sosok itu tuh sebenarnya nggak mengganggu gitu ya, tapi malah minta tolong gitu dengan siapapun untuk melepaskan tali pocongnya. Ya tapi yang namanya orang gitu ya, kalau udah ngelihat sosok begituan ya pastinya refleks lari ketakutan gitu loh. Gitu juga dengan petani yang ngelihat sosok Sumiati itu. Dan karena kejadian ini, akhirnya semua warga desa itu tahu gitu loh kejadiannya. Yang mana mereka semua akhirnya itu benar-benar ketakutan banget dengan sosok pocong Sumiati. Dan kejadiannya bukan cuma sekali aja, tapi terjadi lagi yang mana yang ngalamin kejadiannya ini itu Bu Siti gitu ya. Jadi Bu Siti ini tetangganya Rama, rumahnya ini cuma berselang 4 rumah lah dari rumahnya Rama. Yang mana saat itu kejadiannya itu malam juga, yang mana saat itu Bu Siti di rumah itu cuman berdua gitu ya dengan anaknya yang masih berusia 10 tahun. Sedangkan suaminya itu sedang memanen lah di sawah. Nah jadi kejadiannya saat itu Bu Siti ini mau ke kamar untuk tidur. Dia nih ngeliat di sebelah lemari yang ada di kamarnya itu kayak ada yang berdiri. Tapi awalnya dia nggak gitu merhatiin ya, karena lampu kamarnya juga itu agak remang-remang, jadi nggak gitu kelihatan lah. Nah Bu Siti ngelihat itu awalnya ya biasa aja, karena dia kira itu gulungan karpet yang diberdirikan. Tapi pas Bu Siti mau nutup pintu kamar, dia ngelihat gulungan karpetnya itu ternyata ada di ruang TV. Nah di sini Bu Siti langsung ngelihat lagi kan, yang dia lihat tadi itu yang persis ada di kamarnya. Dan ternyata itu bukan gulungan karpet, tapi dengan jelas Bu Siti ngeliat sosok pocong Sumiati yang berdiri, yang minta tolong untuk melepaskan tali pocongnya. Setelah melihat itu, Bu Siti pun langsung pingsan. Jadi setelah dia sadar itu warga desa itu udah rame itu di rumahnya. Dan disitulah akhirnya Bu Siti ini pun menceritakan soal apa yang dialami dan apa dia lihat sebelum dia pingsan itu. Dan di sini warga desa akhirnya tahu lagi kan soal kejadian ini, yang mana mereka itu semuanya itu udah makin takut lagi, dan mereka semua pun itu udah bener-bener resah banget lah dengan teror pocong Sumiati. Tapi selain takut, mereka juga mikirnya kayaknya ada yang janggal gitu ya. Kenapa Roh Sumiati ini minta tali pocongnya dilepasin? Apakah sebelum dikubur tali pocong Sumiati itu emang nggak dilepasin atau kayak gimana? Itu mereka nggak tahu. Tapi di sini mereka itu benar-benar ngerasa kasihan gitu ya dengan rohnya Sumiati, karena tali pocong itu nggak dilepasin, jadi mungkin dia itu nggak akan bisa pergi dengan tenang. Lalu saat menjelang hari ke-40 meninggalnya Sumiati, akhirnya beberapa warga desa yang ditemani dengan kepala desa itu berdatangan lah ke rumah Rama. Itu maksudnya untuk membicarakan masalah ini kan, karena masalah ini itu udah benar-benar serius, karena semua warga desa itu udah benar-benar ketakutan banget gitu loh dengan apa yang udah terjadi dengan beberapa warga desa, karena mereka benar-benar diteror dengan sosok pocong Sumiati. Karena harusnya Rama ini tahu kan kalau emang ada sesuatu yang terjadi dengan Sumiati, karena kan dia suaminya gitu ya. Nah disinilah Rama ini baru ngaku dan baru ngejelasin ke warga desa yang katanya dia emang sengaja nggak ngelepas tali pocong Sumiati saat Sumiati dikubur, yang tujuannya agar rohnya Sumiati itu bisa bangkit. Dan dia juga ngaku katanya ya, dia emang udah melakukan semacam ritual yang mana itu dia lakukan dengan Pak Supri. Ya kalian masih ingat kan Pak Supri dipanggil ke rumah Rama, habis itu mereka ngelakuin semacam ritual gitu ya, di kamar tempat Sumiati terbunuh. Yaitu mereka melakukan ritual untuk membangkitkan rohnya Sumiati, agar rohnya Sumiati itu bisa bangkit dan bisa membalas dendam dengan orang yang udah membunuhnya dan orang yang udah membunuh bayi yang sedang dalam kandungannya. Kan saat itu Sumiati sedang mengandung kan. Tapi di sini warga juga itu meluruskan soal kejadian ini gitu ya. Maksudnya mungkin dijelaskan ke Rama lebih baik ya tali pocong itu dilepaskan gitu loh. Maksudnya itu demi kebaikan dan ketenangan Sumiati juga, agar dia bisa pergi dengan tenang, dan juga itu untuk
ketenangan warga desa juga, karena banyak kan warga desa itu yang udah ketakutan banget dengan penampakan pocong Sumiati. Lalu saat itu juga Rama dan warga desa itu berbondong-bondong ke kuburan Sumiati untuk membongkar kuburannya gitu loh, untuk melepaskan tali pocongnya Sumiati. Dan di waktu bersamaan Mbok Jah itu nggak ikut ke kuburan gitu ya, karena dia ini ngejagain Lulu di rumah. Tapi di rumah itu malah ada kejadian yang itu benar-benar buat Mbok Jahin itu ketakutan banget lah. Karena saat mereka sedang di rumah itu kan rumahnya sedang sepi gitu ya, karena semuanya itu udah pada ke kuburan. Jadi tiba-tiba pintu kamar Sumiati itu terbanting, kebuka dan ketutup sendirinya, dan ngeluarin hawa dingin dari kamar itu. Nah Mbok Jah saking takutnya gitu ya, dia tuh sampai nggak berani ngeliat ke dalam kamar itu, apalagi sampai masuk itu Mbok Jah itu udah bener-bener takut dan gak berani. Lalu gak lama kemudian, akhirnya Rama dan warga desa pun itu balik dari kuburan ke rumahnya Rama. Di sana mereka berniat itu untuk membersihkan kamar Sumiati. Tapi saat mereka buka kamar Sumiati gitu ya, itu tiba-tiba dari dalam kamar itu ngeluarin hawa bau busuk. Yang tadinya hawa dingin kan, tapi kali itu udah berubah jadi bau busuk. Dan ternyata saat mereka masuk ke kamar Sumiati, itu di dalam kamarnya itu emang udah ada beberapa sesajen gitu ya. Dan darah kering Sumiati ternyata itu bener-bener belum dibersihkan sama sekali loh. Ya mungkin itu tujuannya untuk memanggil rohnya Sumiati gitu ya. Nah saat itu juga mereka semua itu akhirnya membersihkan kamar Sumiati dan mengeluarkan semua barang-barang yang ada di kamar itu, terutama barang-barang yang berhubungan dengan Sumiati gitu ya, dikeluarkan untuk dibakar di depan rumah. Dan setelah kejadian itu ya, setelah kamarnya dibersihkan dan tali pocong Sumiati pun itu udah dilepas, akhirnya kejadian semacam penampakan pocong Sumiati pun atau teror pocong Sumiati itu udah benar-benar nggak pernah terjadi lagi. Tapi besoknya polisi datang menemui Rama, yang mana polisi ini ngasih tahu gitu ya, kalau orang yang mereka curigai sebagai pembunuhnya Sumiati, yaitu kedua mantan istrinya Rama, itu baru aja ditemukan meninggal secara nggak wajar di desa mereka masing-masing. Tapi di sini Rama ini nggak nanya gitu ya, nggak mau tahu apa dan kenapa bisa kedua mantan istrinya itu meninggal. Karena di sini Rama ini udah yakin banget nih, kalau kedua mantan istrinya itu meninggal itu karena dendamnya Sumiati. Karena Rama emang sempat bilang dengan Mbok Jah yang katanya nyawa harus dibayar dengan nyawa, yaitu mengarah ke kedua mantan istrinya. Lalu di hari ke-40 meninggalnya Sumiati, jadi karena itu ada tahlilan lagi kan. Jadi karena emang kejadian penampakan soal pocong Sumiati itu udah gak pernah terjadi lagi dan mereka pun udah yakin soal kejadian itu udah benar-benar bersih. Akhirnya di sini warga desa pun itu udah mulai berani lah untuk ikut tahlilan, untuk mendoakan almarhumah Sumiati gitu. Nah saat mereka melakukan tahlilan di hari ke-40-nya, itu mereka benar-benar kaget karena disitulah mereka ngeliat Rama itu udah meninggal dalam keadaan tergantung, yang ternyata Rama ini udah bunuh diri gitu ya, dengan menggantungkan dirinya dengan menggunakan selendang. Sejak kejadian itu juga Lulu yang masih kecil banget gitu ya, yang masih berusia 3 tahun, itu harus ditinggal dengan kedua orang tuanya dengan cara yang cukup menyedihkan banget sih menurut aku. Dan sejak itu juga Lulu ini akhirnya dibesarkan dengan Mbok Jah, karena emang sebelum Rama bunuh diri, dia ini emang sempat nulis pesan tertulis untuk Mbok Jah untuk menitipkan gitu ya, untuk menitipkan Lulu. Karena saat itu Lulu ini udah bener-bener sebatang kara gitu ya, nggak punya saudara lagi. Karena pihak keluarga dari bapaknya itu udah nggak ada lagi semuanya, dan pihak keluarga dari ibunya pun itu udah nggak ada kan, karena bapak dan ibunya Sumiati udah meninggal kan saat Sumiati ini dilamar dengan Rama. Setelah kejadian itu semua, akhirnya Mbok Jah ini bawa Lulu pergi dari rumah itu untuk memulai hidup baru. Setelah Lulu dewasa, barulah mereka itu Mbok Jah, suaminya dan beberapa ajudan mereka gitu ya, yang merupakan saksi hidup dari kejadian itu, mereka ini menceritakan ke Lulu setelah Lulu ini dewasa gitu. Karena saat kejadian Lulu ini kan masih berusia 3 tahun kan, jadi nggak ngerti lah dengan apa yang saat itu terjadi. Nah jadi soal rumahnya, dimana di rumah itu bapak ibu Lulu ini meninggal gitu ya, dan semuanya terjadi di rumah itu rumahnya benar-benar nggak pernah ditempatin sampai sekarang. Dan katanya juga rumah itu udah berusaha mereka jual, tapi nggak ada loh yang berani ngebeli rumah itu, karena semua warga desa pun itu udah tahu gitu ya soal ceritanya. Jadi
ya semuanya takut gitu loh. Jadi kejadian ini itu semacam udah jadi urban legend di desa mereka. Tapi soal kejadian ini aku bener-bener nggak tahu gitu ya, ini terjadinya di desa mana. Jujur aja aku sebenarnya penasaran sih, ini terjadinya di desa mana. Aku pernah sempat googling juga gitu ya, mungkin ada yang menceritakan cerita ini dari sudut pandang yang lain, atau mungkin ada yang menceritakan ini sebenarnya terjadinya di desa mana, tapi nggak nemu juga sih. Ya mungkin di sini ada dari kalian gitu ya yang tahu soal cerita ini, tahu secara langsung gitu, kali aja gitu kan, ada dari kalian yang masyarakat desa di sana, ya kalian tahu kan secara langsung kayak gimana kejadiannya. Ya please banget lah ceritain di kolom komen di bawah, karena aku penasaran banget nih dengan kejadian-kejadian kayak begini. Atau mungkin kalian ada nemu artikelnya gitu kan yang menceritakan soal kejadian ini tapi dari sudut pandang yang lain, ya kalian bisa share juga ke aku gitu ya, karena aku bener-bener pengen tahu lebih banyak sih tentang kejadian ini. Oke lah, jadi itulah ceritanya gitu ya, apa yang dialamin Sumiati yang merupakan orang tua dari Lulu ini. Ini ceritanya katanya bersumber dari narasumber, yang mana narasumbernya itu Lulu gitu ya. Jadi dia menceritakan kisah ibunya, yang mana dia dapat informasi itu pun dari yang kayak aku ceritakan itu tadi lah, dari Mbokja, suaminya, dan beberapa saksi hidup gitu yang menceritakan ke dia. Jadi gimana menurut kalian soal cerita ini? Apakah ceritanya ini serem menurut kalian, atau mungkin sedih, atau mungkin mencekam gitu ya? Kayak gimana menurut kalian, komen aja di bawah. Tapi kalau menurut aku cerita ini semuanya dapet sih. Mencekam juga dapet, seremnya juga dapet, ya sedihnya juga pastinya dapet lah. Kalau kita ngebayangin kalau posisi kita ada di Lulu gitu loh. Jadi thank you banget untuk kalian yang udah nonton, udah ikutin ceritanya sampai sini. Thank you banget. Jadi buat kedepannya mungkin kalian ada nemu cerita horor lain yang kira-kira menurut kalian serem, kalian bisa share ke aku gitu ya, biar aku ceritain ke kalian. Tapi kalau menurut aku serem, aku bakal ceritain ke kalian. Tapi kalau menurut aku nggak serem, ya aku nggak bakal ceritain ke kalian gitu. Buat apa orang aku aja, menurut aku aja nggak serem gitu kan. Jadi ceritanya juga pasti nggak asik sih. Oke lah, sampai sini aja ceritanya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, kan bisa like video ini. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, dislike aja gitu loh. Oke lah, aku Rizka Wadiono, bye bye.